menunjukkan tentunya ada beberapa hal yang harus kalian lakukan yang merupakan proses dari kegiatan proyek ini. Setelah ini kalian mungkin akan disebarkan yaitu LKPD dan harus kalian isi terkait dengan apa yang sudah kalian simak dari Bapak Solihin untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan cerita rakyat Nusantara. Ya, saya yakin kalian setiap kelas sudah mendapatkan bagian-bagian yang mana yang harus kalian tampilkan. Mungkin ada yang menampilkan cerita rakyat dari Bali, ada yang dari Lampung, ya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan ya perwujudan dari bagaimana kalian bisa ya memahami cerita rakyat tersebut. Kemudian kalau sudah paham tentunya kalian bisa menghargai betapa banyaknya cerita-cerita yang ada di Indonesia ini, kemudian kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Ibu yakin bahwa setiap cerita tersebut itu punya nilai moral masing-masing, ya. Ini, jadi kalian pada saat menampilkan cerita tersebut itu tidak hanya menampilkan saja, tetapi ada makna moral yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Indonesia tidak punya istilah teater? Ternyata sejak dulu kita sudah ada namanya teater. Ya, kita menyebutnya drama, yang kalau orang Jawa menyebutnya ludruk, menyebutnya ketoprak dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian yang disebut sebagai teater tradisi. Kemudian di Jakarta ada namanya apa? Lenong, ya. Lenong itu berteaternya interaktif dengan para penonton. Ada tokoh besar, tokoh teater, penulis teater yang pemikirannya dipakai sampai sekarang, yang orang sebut sebagai Brecht atau Brechtian. Kemudian orang-orang yang mengikuti itu adalah Brechtian, ya. Nah, Brechtian itu melakukan proses berteaternya ya interaksi dengan para penonton, dan itu sudah dilakukan sejak 1 abad barangkali atau lebih di Indonesia. Dan kita memang waktu itu belum mengenal siapa si Brecht ini, Brechtian. Lenong itu begitu kan, interaktif kan dengan penonton dan lain sebagainya. Permaisuri bernama Dewi Serati. Raja Tujang Beru mempunyai seorang putri bernama Putri Mandalika dengan parasnya yang cantik, anggun dan bijaksana. Inilah kisah Putri Mandalika. Diri dengan para Dayak. Baik Ayahanda, baik Ibunda. Tuan Putri akan memilihku, bukan kalian. Mimpi kau, hanya aku yang pantas menikahkan Tuan Putri. Rumah kalian berdebat, Tuan Putri hanya mau dan orang seperti ini. Berisik kalian, mana mau Tuan Putri menikahi pangeran-pangeran lemah seperti kalian. Buka matanya, jangan tertawa, tetap diam, tetap pandangi semua seluk-beluk wajah sahabat kalian di depan kalian. Pandangin saja ya, jangan menilai, pandangi saja. Lihat ada apa saja masing-masing ya. Perhatikan. Kalian adalah seorang sahabat kalian yang paling baik sedunia. Mainkan tanganmu ketika menghadapi teman yang paling baik sedunia.
silakan. Mainkan tangan apa yang kamu lakukan ketika bertemu teman yang paling baik, sahabat yang paling baik. Kemudian itu sahabat yang lama sudah tidak bertemu dan itu